Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Biodiversitas merupakan keberagaman dari makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan baik dari warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, hingga sifat-sifat lainnya. Keanekaragaman hayati sendiri terdiri atas 3 tingkatan, yaitu berupa tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen ini didasari bahwa setiap makhluk hidup memiliki sifat yang menurun. Faktor yang membawa sifat penurun yang dikenal adalah gen. Gen merupakan bagian dari lokus pada kromosom atau berada pada inti sel setiap makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen yang terdapat pada lingkungan adalah burung kenari. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada video, burung kenari disebut sebagai keanekaragaman tingkat gen karena apabila diamati, burung-burung tersebut memiliki ciri fisik yang sama dari segi ukuran. Perbedaan dari burung-burung tersebut adalah pada corak dari bulu yang terdapat pada tubuhnya, yaitu ada yang memiliki warna kuning putih, coklat putih, maupun ketiganya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya susunan gen yang berbeda pada setiap individu burung kenari, yang menyebabkan warna bulu setiap burung memiliki corak berbeda. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Berikut contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan. Famili Solanaceae. Solanaceae atau keluarga terong-terongan juga memiliki keragaman hayati tingkat spesies yang cukup menarik untuk diamati. Tanaman cabai, tomat, terong, dan beberapa tanaman lainnya memiliki buah dengan bentuk dan rasa yang saling berbeda. Bukan hanya itu, bentuk tanamannya secara morfologis juga berbeda. Famili Fabaceae. Fabaceae pernah dikenal dengan nama Leguminosae serta Papilionaceae. Contoh tanaman yang termasuk dalam suku ini adalah kacang merah dan kacang tanah. Famili Zingiberaceae. Famili Zingiberaceae memiliki keragaman hayati yang cukup banyak. Kita dapat menemukan beragam jenis tanaman yang termasuk ke dalam keluarga ini dan saling berbeda satu sama lain. Beberapa di antaranya yaitu ada jahe atau Zingiber officinalis Ross, Laos, Sursuma domesticavae, dan kencur atau Cae Feria galangal L. Famili Myrtaceae. Suku jambu-jambuan atau Myrtaceae merupakan kelompok besar tumbuh-tumbuhan yang anggotanya banyak dikenal dan dimanfaatkan manusia. Di dalamnya termasuk sejumlah tanaman buah-buahan. Tanaman dalam suku ini adalah tumbuhan berdu. Letak daunnya berhadapan, mahkota kecil dengan jumlah benang sari yang banyak, dan buahnya berupa buah buni. Contoh tanaman termasuk dalam suku ini adalah ada jambu kristal dan jambu air. Famili Poaceae. Famili Poaceae atau Gramineae merupakan jenis padi-padian yang masuk ke dalam golongan tanaman monokotil. Famili Poaceae ini memiliki anggota yang banyak. Karena banyak digunakan sebagai bahan makanan pokok, secara umum tumbuhan yang masuk ke dalam keluarga Poaceae memiliki ciri batang beruas-ruas,
bunga tidak bermahkota, dan mempunyai daun yang berbentuk pita. Contoh tanaman yang termasuk ke dalam suku ini adalah ada tebu, jagung, dan padi. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman hayati lebih dari sekedar jumlah jenis-jenis flora dan fauna. Pada dasarnya, setiap komponen memiliki tugas masing-masing, dan selama tugas tersebut dapat dijalankan dan tidak ada gangguan, maka keseimbangan dari ekosistem akan tetap terjaga. Komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem ini tentunya sangat berbeda-beda. Perbedaan di antara keduanya tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air yang berupa perairan seperti ekosistem curug atau air terjun dan ekosistem kolam. Sedangkan ekosistem yang lain berupa daratan, di antaranya ekosistem taman, ekosistem pekarangan, ekosistem kebun, dan ekosistem sawah.